Haleluya. Hari ini saudara senang? Senang lagi bertemu dengan saudara karena tidak ada berkat Tuhan yang sama dalam setiap hari. Betul enggak? Ada yang berkat Tuhan sama setiap hari? Kalau ada, tanya kenapa kok sama? Karena berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Tuhan di dalam waktu yang tidak panjang ini ada berita-berita yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita membukanya di dalam Keluaran pasal yang ketiga 24. Kita akan membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Kita mencari terlebih dahulu, baik Bapak Ibu Saudara yang kebaktian di gereja ataupun Bapak Ibu Saudara yang kebaktian di rumah. Mari kita membuka bagian ini bersama-sama, kita akan membacanya bersama-sama. Sekali lagi dengan bangkit berdiri dalam menghormati pembacaan firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-24 ayat ke-12. Kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Keluaran 24 ayat 12. Mari 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi senang beribadah kebaktian bersama Bapak Ibu Saudara. Pemain musiknya hari ini semangat semua. Luar biasa. Singernya hari ini siapa yang singer, siapa WL? Semua singer, semua WL hari ini. Puji Tuhan, semangat semua. Bapak Ibu Saudara juga semangat semua, puji nama Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu namanya usaha tidak akan bohong, tidak akan lepas dari yang namanya hasil. Betul? Semakin berusaha, semakin pintar dan semakin besar cuan yang didapat. Itu tidak bisa dibohongi. Orang kerja seminggu sekali dengan orang kerja banting tulang seminggu, setiap hari masuk, hasilnya sama enggak? Tidak sama, ya kan? Orang yang kerja sehari 1 jam dengan orang yang kerja 1 hari 10 jam, upahnya sama enggak? Enggak sama, ya kan? Semakin orang banyak praktek, itu otomatis hasilnya apa? Semakin pintar di bidang yang dia sedang praktekkan. Itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi sejauh apa, sebesar apa usaha yang dilakukan, maka sebesar itu pula hasil yang sedang didapat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumus ini tidak hanya untuk orang yang bekerja, tapi sebenarnya rumus ini juga berlaku dalam kehidupan kerohanian kita bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semakin setia seseorang kepada Tuhan, semakin giat dia dalam datang kepada Tuhan, semakin kuat di dalam pelayanannya, semakin kuat di dalam penyerahannya, tentunya hasilnya berbeda dengan orang yang hanya asal-asalan ikut Tuhan. Yang lainnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ini 2 bulan sekali. Hasilnya sama enggak? Beda. Orang yang semakin berharap sama Tuhan tidak akan pernah lepas daripada Tuhan. Maka hasilnya berbeda. Kenapa mau berharap tetap lengket kepada Tuhan? Karena dia sudah merasa dan membuktikan Tuhan itu ajaib dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang hanya biasa-biasa abang hijau abangnya kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Boleh kebaktian, boleh enggak. Boleh datang, boleh enggak. Boleh doa, boleh enggak. Boleh berharap, boleh enggak. Apa yang terjadi? Dia sedang berusaha dengan kekuatannya sendiri. Hasilnya suatu hari dia akan banyak kecewa dan akhirnya marah dan meninggalkan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya orang bisa kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya kenapa bisa kuat? Betul? Kenapa orang bisa kuat dalam persoalan? Boleh ada. Dalam penderitaan boleh ada. Dalam sakit penyakit boleh dialami. Tapi kenapa tetap mau kuat di dalam Tuhan? Bukan karena aku mau kuat, tidak. Kita bisa kuat di dalam Tuhan karena ada dasar yang kuat. Apa itu? Firman Tuhan. Kalau orang Kristen tidak punya firman Tuhan, wah, goyah, kayak layangan putus di terangin, terbang ke sana tambah jauh dan akhirnya hilang. Kenapa? Karena tidak punya dasar yang kuat. Itu sebabnya orang Kristen harus kuat di dalam firman Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat ke-16 dikatakan firman Tuhan
itu adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan. Dengan kita mengenal firman Tuhan, Allah itu menceritakan semuanya di dalam Alkitab, di dalam cerita, di dalam kisah firman Tuhan. Dan kita tahu dan kita menyelaminya. Oh, keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Tahu dari mana? Firman Tuhan. Roma 1 ayat 17 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Tahu dari mana? Firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana sih untuk mendapatkan firman Tuhan. Bukan hanya dapat, tapi bagaimana firman Tuhan yang aku dapat itu mengubahkan hidup kita. Orang Kristen kalau tidak berubah, ada yang salah dengan hidupnya. Nah, kita akan melihat sesuai tema kita hari ini, bagaimana kita mendapatkan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Bukan sembarangan firman Tuhan. Bukan sembarangan firman Tuhan yang dijual. Ada banyak gereja hanya jual firman Tuhan. Banyak gereja hanya menjual mujizat. Banyak gereja hanya menjual hamba Tuhan yang terkenal. Hanya untuk mendapatkan income. Enggak, kita akan lihat sama-sama. Tuhan, gimana sih supaya aku dapatkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Yang pertama, saya bacakan ayat yang ke-A, 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung. Yang pertama, bagaimana mendapatkan firman Tuhan itu? Datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel itu sudah mengalami Tuhan luar biasa. Ditolong Tuhan, mujizat Tuhan dialami, lepas dari kutuk. Orang Mesir mengalami kematian, orang Israel tidak mengalami kematian. Coba, jadi orang Israel ini sudah kenyang dengan yang namanya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu sudah dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ketika Tuhan membawa orang Israel keluar daripada Mesir, Tuhan ingin menekankan lagi kepada orang Israel, kamu umat pilihanku. Dan sebagai umat pilihanku harus ada yang mengikat. Yang mengikatnya adalah apa? Tuhan mengutus Musa naik ke atas gunung untuk diberikan 10 hukum Taurat. Di mana hukum Taurat ini menjadi pengikat. Kamu tidak hanya umatku yang kupilih, tapi karena kamu umatku, ini loh ikatannya. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung apapun, menyerupai apapun dan kamu menyembahnya. Hormatilah hari Sabat. Jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan. Hormatilah ayah ibumu. Jangan mencuri, berzina dan jangan menginginkan dan lain sebagainya. Saudaraku, itu sebagai pengikat. Kenapa? Karena orang Israel adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di ayat ke-12 bagian A, maka naiklah Musa ke atas gunung. Kita baca gampang, betul? Saudara baca ayat ini gampang, betul? Saya pun membacanya gampang, sampai saya tercelik mata kepala saya sendiri. Ayat ini tidak gampang. Bisa minta tolong tim Mulmed untuk bisa menayangkan video yang pertama. Untuk mendapatkan firman Tuhan, tidak gampang. Tidak gampang. Butuh perjuangan, butuh harga yang mahal, butuh dedikasi, butuh penyerahan diri hanya untuk dapatkan firman Tuhan. Bisa di play? Ya. Ini adalah perjalanan sudah hampir setengah. Ini adalah Gunung Sinai, kita sedang naik ke atas Gunung Sinai, saudara. Tidak ada satu pohon pun, tidak ada semak-semak juga, yang ada hanya batu, udara panas, terjal dan menyengat. Dan saya naik pada waktu itu jam 1 siang. Biasanya rombongan itu jam 1 malam. Mau tahu berapa Celcius? 41-42 derajat Celcius. Saya sudah berusaha pakai jaket hoodie yang ada topinya, saya sudah pakai topi, saya sudah pakai masker, udah pakai kacamata, ben ora gosong, tapi yang terjadi panggah gosong. Kenapa? Udara panas tuh enggak bisa ditipu. Udara tuh bus. Nah, ada sebagian titik itu jurang. Seperti kita lihat ini jalan yang sudah dibagusin, tapi kanan kirinya karena agak seperti jurang yang agak masuk ke dalam. Kenapa tim kita naik jam 1 siang? Karena sebenarnya di dalam rencananya itu hanya mengunjungi Gunung Sinai. Ya, karena banyak padat acara, tapi saya usul sama beberapa teman acara
Tapi saya usul sama beberapa teman, akhirnya kita naik, hanya 7 orang naik. Akhirnya yaitu karena di luar agenda kita naik jam 1 siang. Paha saya itu sudah seperti kena setrika karena panasnya minta ampun. Ditambah lagi unta saya unta paling lelet di antara semua peserta. Saya tuh sampai bilang, ini kenapa untaku ini enggak maju-maju. Yang lain tuh awalnya tuh tapi nanti kalau saudara lihat video-video yang lain, untanya yang lain tuh udah sampai ke sana. Ya itu Gunung Sinai. Gunung Sinai. Unta yang lain tuh udah di depan, unta saya tuh masih paling belakang. Ya, udah tak tutupi semua, tetap mungkin untanya panas. Nah, saya naik ke sana naik yang mobil hitam. Itu peserta. Nah, gunung yang tinggi itu ternyata hanya 1/4 tingginya dari Gunung Sinai. Jadi, nah yang lain naik mobil yang putih. Gitu kan ya. Nah, bisnya itu di belakang sana, Saudara. Baru dari sana naik shuttle car ini sampai ke tempat ini. Dari sini naik lagi ke sana 7. Bayangkan, naik unta naik ke atas sana 7,5 kilo, naik unta sekitar hampir 1,5 jam. Setelah di sana turunnya jalan kaki. Ya, Saudara. Dengan panas seperti itu, jalan kaki dengan capek luar biasa. Tapi di sana saya merenungkan, Tuhan, kalau kita baca di ayat 12 bagian A, maka naiklah Musa ke atas gunung. Membacanya gampang bukan? Musa naik ke atas gunung untuk apa? Untuk selfie? Enggak. Musa udah udah puas dengan usaha, dengan dunia gunung, gurun, batu itu udah puas. Musa naik ke atas gunung itu bukan untuk senang, enggak. Musa naik ke atas gunung untuk menerima firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kalau hari ini saudara sudah ada punya gereja yang nyaman, gereja yang enak, fasilitas yang ada, jangan lepas firman Tuhan. Ada? Puji Tuhan, tidak ada satu. Ya kan? Hari ini kita sudah enak, saudaraku. Ya kan? Waktu berangkat dari rumah, yes, aku mau memuji Tuhan. Waktu nanti di gereja, yes, ketemu saudara seiman. Waktu di rumah, Tuhan, aku mau dengar firman Tuhan. Tidak perlu aneh-aneh. Musa hanya untuk menerima firman Tuhan, dia harus naik ke atas gunung. Ini perjalanan yang sudah mudah. Dibuatkan jalan setapak untuk unta. Jalan setapak untuk nanti kita dari atas jalan kaki turun lagi. Coba saudaraku, beberapa yang sudah ke Israel, sudah naik ke sana, itu perjalanan yang tidak gampang. Beberapa kali kepleset, istri saya kepleset waktu turun. Kenapa? Energi sudah berkurang, panas menyengat, haus yang begitu mencekik, kerikil banyak. Sehingga di satu titik itu pas agak banyak, dia kepleset karena terlalu lelah. Saudaraku ini kasih Tuhan, Musa pergi ke atas gunung bukan seperti ke Batu, di mana dia ada banyak tukang bakso, banyak tukang sate di Batu, ada banyak penginapan, di sana banyak wisata. Tidak, Musa ke sana juga bukan seperti ke Gunung Bromo yang anak tangganya sudah jadi kita pergi ke sana. Tidak, Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu Tuhan dan menerima firman yang menguatkan pelayanannya dan untuk menguatkan orang Israel yang sudah diikat sebagai umat pilihannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya inilah sebenarnya gambaran daripada kita. Kita itu sudah ditebus dari dosa kita. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Itu sebabnya kita yang sudah menerima pertolongan Tuhan, kita yang sudah mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, kita jangan lupa harus kuat cinta sama firman Tuhan. Iya loh, saya katakan orang Kristen tidak punya firman bahaya dalam kehidupan kita. Kenapa ada 10 tahun orang ke gereja, 20 tahun orang dengar firman Tuhan, 30 tahun udah tahu kisah-kisah dalam firman Tuhan, tapi kenapa kehidupannya tidak kuat di dalam Tuhan? Kenapa saudara? Apa tidak tahu kisahnya Sakius? Tahu. Apakah tidak tahu pada waktu Petrus menyangkal Tuhan ayam berkokok? Tahu. Kisah Elia? Tahu. Kenapa tidak kuat dalam Tuhan? Pertanyaannya, karena miskin, merasa firman Tuhan tidak perlu. Yang perlu tuh aku kerja cari duit, punya duit ditabung, jalan-jalan investasi. Itu yang penting. Bahaya.
Kehidupan kita tidak ditentukan berapa banyak investasi yang kita punya. Kehidupan kita sampai kelak ke rumah Tuhan ditentukan berapa banyak firman yang sudah kita dapat, kita ngerti di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kadang untuk mencari firman Tuhan, kadang kita diperhadapkan seperti Musa. Apa? Diperhadapkan jalan yang terjal. Ada berapa banyak orang datang ke gereja dilarang. Nggak usah ke gereja. Kalau sampai ke gereja, awas. Loh. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja hari ini tanpa ada yang melarang, puji Tuhan. Ada banyak orang di sana mau ke gereja tuh nangis. Takut ke gereja. Kenapa? Tidak hanya mungkin di rumah tidak ada yang melarang, tetangga. Nyorot, duding. Apa duding? Nunjuk gitu kan ya. Tetangga lingkungan. Wah, di Blitar itu ada satu jemaat, istrinya itu sampai gini dikit. Kenapa? Tidak kuat karena Kristen. Bayangkan, kenapa? Dia tinggal dalam satu lingkungan yang Kristen hanya rumah ini. Semuanya kuat agama I-nya. Bayangkan. Sehingga sang istri ketika ditunjuk-tunjuk begini, diserang-serang imannya tentang Tuhannya, dia tertekan dan akhirnya permisi bicara sedikit begini. Kalau saudara di gereja tidak ada yang musuhin, tidak ada yang melarang, puji Tuhan. Saya punya jemaat dulu, mau dibaptis, rindu dibaptis. Aku sudah Kristen, sudah saatnya aku dewasa, aku kepingin dibaptis. Akhirnya sudah ikut kelas katekisasi, sudah selesai, sudah isi formulir. Di hari H dia bilang, Pak aku tidak jadi baptis. Kenapa? Sama papa aku tidak boleh. Coba. Sudah. Jadi mari kita seringkali kita melihat Tuhan. Kalau hari ini aku untuk menerima firman begitu gampang, begitu nyaman, jangan miskin dalam firman Tuhan. Musa untuk mendapatkan firman, dia naik gunung yang begitu terjal, begitu panas, begitu berbahaya. Saudara mau tahu, naik itu waktu itu 41-42 derajat. Ketika sampai di lereng gunung itu tiba-tiba tuh seperti masuk dunia lain. Kenapa? Itu tiba-tiba tuh gini, udara tuh tiba-tiba kayak nyes gitu loh. Ini naik unta tuh panas, tiba-tiba di leher gunung sini tuh tiba-tiba kayak nyes, udara tuh tiba-tiba dingin dan angin. Itu orang kalau enggak fit, wah bisa sakit, dan saya sakit, saudara. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya di sana sakit. Belum pernah saya sakit seperti ini. 7 hari kembung. Ini pasti abnormal. Bukan karena ada setan di Gunung Sinai. Saya tidak tahu, saya pernah kembung. Paling ya 1/4 hari. Kasih pecel, kasih rawon, bablas. Kasih sambal. Ya kan setengah hari, bablas. Saya tidak tahu Bu Dokter, kembung itu berapa lama yang normal. Saya kembung tuh 7 hari, 7 malam. Mau setiap sarapan di hotel hanya roti 1, itu pun separuh. Itu rasanya udah enggak enak. Kenapa? Perut ini udah kayak kompresor. Gue di atas, tinggal meledos, saudara. Ya kan, puji Tuhan enggak meledos. Ya kan, enggak bisa makan, tidak ada energi. Pulang malam sampai hotel, baru bisa makan, itu pun dipaksa masuk. Bayangkan 7 hari itu kembung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu Musa kembung atau enggak. Ya kan? Saya tidak tahu kalau Musa kembung obatnya apa, saya juga tidak tahu. Saudaraku, terkadang kita untuk bisa mendapatkan, pergi ke rumah Tuhan, mendapatkan firman, terkadang kita dicemooh orang. Ya kan? Orang bilang, untuk apa lu ke gereja? Ke gereja tidak ada perubahan. Buat apa kamu ke gereja? Podo ae. Kalau kita sudah di gereja, PR buat kita. Hapus perkataan yang podo ae. Ini perjuangan saya. Perjuangan Bapak Ibu juga. Ya, orang lihat setiap minggu, pembantumu lihat, tetanggamu lihat, sopirmu lihat, temanmu lihat, hari Minggu bawa Alkitab pergi ke gereja. Pakaian necis. Tunjukkan tidak hanya mereka lihat kita ke gereja.
Hapuskan image dalam mereka, podoai. Mau saudara? Dari mana bisa berubah? Firman Tuhan. Adalah firman Tuhan yang mampu untuk mengubah skalanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan iman kita tuh sudah berat. Berat loh. Kita ini mengiring Tuhan tuh punya pergumulannya masing-masing. Punya susahnya masing-masing. Punya batunya masing-masing. Itu sebabnya antara saudara seiman saling tolong menolong. Amin. Saling doa no. Sakno ya aku lihat kakinya, sakno ya aku lihat tangannya, sakno ya aku lihat rumahnya, kapok gitu. Tuhan, aku merasakan yang dia rasa, Tuhan tolong dia. Ya kan? Sudah tidak ada waktunya lagi. Lihat, pasti. Ya kan? Sedikit gerak sedikit dilihat, disorot, seto. Hidup kita kalau penuh firman Tuhan, punya firman, enggak kober lihat jeleknya orang. Yang dilihat baiknya. Lihat Pak Gianto ini lihat baiknya atau jeleknya? Kalau mau tahu tanya Mary. Saudara gitu, ya kan? Coba lihat suami istri, yang kau lihat di pasanganmu tuh lihat apa nih? Pah, panumu tambah lu tambah gede gitu. Saudaraku, lihat baiknya. Kita ini saudara seiman. Jangan saling jegal, saling menguatkan siapapun dia. Mau? Supaya apa? Sama-sama kuat. Kenapa mau begitu? Punya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Galatia 5, 13 sampai 15. Saudara kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kalau engkau sudah dipanggil dan punya firman Tuhan, jangan kamu pergunakan lagi sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. 14. Kalau kamu sudah punya firman, dikatakan apa? Kasihilah. Loh, dakwani. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa yang masih musuh? Tidak ada, tidak ada di sini. Kalau punya firman, ini tantangan. Kalau kita menganggap kita umat pilihan Tuhan, Tuhan mengikat dengan hukum ini loh. Semua Taurat dicakup dalam satu kata, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ayat 15, supaya kamu jangan saling membinasakan. Tidak ada lagi aku lihat jeleknya orang. Aku ini butuh firman. Dan untuk butuh firman dikatakan apa? Harus datang sama Tuhan. Ketika datang sama Tuhan bukan datang sembarangan. Musa naik ke atas gunung Sinai bukan karena aku mau naik. Bukan naikku sembarangan, tidak. Kalau Bapak Ibu baca 24 ayat 15 dan ayat 16 dikatakan apa? 6 hari lamanya awan kabut Allah memenuhi gunung Sinai. Dan di hari ke-7 Tuhan mengatakan Musa, naiklah. Musa tidak mengatakan, oh Tuhan suruh aku naik, saiki naik. Sekarang aku naik, aku bawa teman ya, aku bawa semuanya ya, aku bawa onde-onde, dan lain sebagainya. Enggak, ada aturan main. Saudara, saya katakan ada aturan main ketika Musa naik ke gunung Tuhan, menemui Tuhan dan menerima firman. Enggak sembarangan. Saudaraku, kita juga datang ke rumah Tuhan, ada aturan mainnya. Ya kan? Ya, persiapkan dirimu. Cakap kita menjaga diri, aku mau beribadah. Ya kan? Kalau mau beribadah, aku tujukan pikiranku, hatiku, aku mau bertemu dengan Tuhan. Siapa yang bertemu Tuhan dalam pujian? Puji Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Betul? Jangan sampai udah waktu pujian drumnya jebol dipukul sama Ferdi, ya kan? Pemain musik semangat semua. Setelah sesi firman Tuhan, apa ya? Tadi lagunya apa? Apa ya? Ya salah, yang penting pujian. Loh, kehilangan momen bertemu Tuhan dalam pujian. Itu sebabnya hari ini kita dengar firman Tuhan. Jangan kehilangan momen bertemu Tuhan dalam firman Tuhan. Musa dia naik, ada aturan main. Tidak sembarangan. Dan Tuhan
terapkan aturan itu dan dilakukan oleh Musa. Perhatikan saudaraku, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Orang kalau kesukaannya merenungkannya dalam hidupnya, dikatakan apa? Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya di musimnya, tidak layu daunnya, dan berhasil yang diperbuatnya. Ini sukacita. Kapan sih orang tidak layu daunnya? Kapan semangatnya tidak patah arang ketika menghadapi persoalan? Kapan? Firman Tuhan kuncinya. Kalau orang itu sebabnya orang percaya tanpa firman Tuhan, tuh hari ini kuat, besok ambruk. Hari ini tidak kuat dalam Tuhan, hari ini bisa ada, minggu depan bisa sangat-sangat berubah. Oleh karenanya saudaraku, tanpa firman Tuhan pasti, ulangi, tanpa firman Tuhan, tanpa berkat dalam kehidupan kita. Berkat tidak hanya uang, tidak. Uang itu gampang dicari, gampang didapat. Ya, berkat itu tidak hanya sehat, sehat itu olahraga, jaga makan dan lain sebagainya bisa sehat. Tapi berkat yang daripada Tuhan, aku masih bisa mengaku Yesus itu Tuhan, ini berkat luar biasa. Beneran loh. Berapa banyak saudara kita mundur, berapa banyak teman gereja lemah, berapa banyak teman kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Lemah dalam firman. Mazmur berkata, renungkanlah firman, engkau akan bertumbuh, berbuah lebat dan akan selalu berhasil dalam segala yang kau perbuat. Ini janji Tuhan. Itu sebabnya gimana sih dapatkan firman Tuhan? Tuhan, aku mau berubah, dan yang merubah firman-Mu. Bagaimana caranya untuk dapat firman Tuhan? Cari Tuhan, datangi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara datang ibadah dengan sungguh-sungguh? Yes. Supaya apa? Ketika pulang aku dapat firman Tuhan dan kurenungkan dan kulakukan dan diberkati Tuhan. Yang pertama adalah apa? Datang sama Tuhan. Ya, jangan datang ke orang lain. Orang lain nasihatnya bisa salah. Kadang nasihatnya malah bukan nasihat firman Tuhan. Betul enggak? Malah seringkali yang datang kepada Tuhan semakin digosok sama orang lain. Sehingga apa? Semakin jauh dari firman. Kalau mau kuat, hidup diberkati Tuhan, tidak pernah lemah dalam Tuhan, cari Tuhan. Hari ini firman Tuhan mudah. Datang ke rumah Tuhan, mengucap syukur, renungkan firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita untuk bisa dapat firman Tuhan dan mengubahkan hidup kita? Saya bacakan yang 12b. Saya akan bacakan dari A. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Ini dia. Yang kedua adalah bersekutu dengan Tuhan. Untuk dapat firman Tuhan, tidak hanya dengar tok, tidak hanya baca tok, tidak hanya tahu tok, tapi bersekutu di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Saudara, bukan rahasia lagi. Saudara kalau suruh milih hotel Melati atau hotel bintang 5, tidak usah bayar, dibayari. Tapi kalau suruh milih saudara tinggal hotel Melati atau hotel bintang 5? Bintang 5. Saudara milih makanan di pinggir jalan atau di tempat restoran yang megah, pilih mana? Restoran yang megah. Kenapa? Yang bagus, yang bersih, yang nyaman, yang wangi, banyak orang suka. Betul? Giliran bau, kotor, banyak lalatnya dan banyak kuman, orang tidak suka tinggal di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kota di Mesir, mau masuk ke, ini Sharm El Sheikh namanya. Kota ini menarik, kota ini indah, ada di pesisir Laut Mati, namanya Sharm El Sheikh. Indahnya bukan karena laut matinya, indahnya bukan bangunannya, indahnya itu ternyata gini, ini banyak orang dari Eropa, terutama Rusia, Ukraina dan lain sebagainya sana yang mulai perang. Tapi di antara mereka tuh banyak yang investasi ke kota ini, Sharm El Sheikh. Nah, kenapa? Memang salah satunya kalau ketika Eropa dilanda panas luar biasa, mereka itu liburan summernya itu kemana? Ke kota ini. Satu, kursinya ketika di sini lebih murah.
Kotanya tenang, kotanya indah, sehingga mereka nyaman pergi ke kota yang bernama Sharm el-Sheikh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika waktu itu saya bersama rombongan lewat ke kota ini, itu banyak toko, banyak hotel, banyak apa itu ditulis bukan pakai huruf Ibrani. Ada yang ditulis pakai huruf Ibrani, tapi ada yang ditulis dengan apa? Huruf-huruf Rusia. Ya kan? Tahu saudara ya, yang miring-miring itu apa, saya tidak tahu cara bacanya. Tapi banyak, kenapa? Karena ternyata ada banyak orang Eropa, daerah Rusia dan sekitarnya sana, mereka suka pergi pelesir tinggal di kota Sharm el-Sheikh. Kadang-kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Hanya apa? Untuk menikmati liburan summer, musim panas di tempat ini dan investasi dan kerja di kota ini. Saudaraku, mari kita perhatikan. Di dalam ayat 12 bagian B, kecepatan. Nah, Tuhan bilang, Musa, engkau tidak hanya suruh naik. Tadi saya naik itu capek, saudara. Walaupun naiknya pakai unta itu pelana unta itu di depan sama belakang tuh kayak ada bendol kayunya. Sehingga kalau ke depan kadang kena perut, kalau pas agak ngerem atau maju itu bendolan kayu itu kena di belakang sini. Naik unta tuh enggak gampang. Nah, itu perjalanan yang susah, itu nas dengan terjal dan lain sebagainya. Musa ini dia tidak hanya dia naik ke atas, tidak, tapi disuruh apa? Musa, tinggallah di sana. Apakah nyaman? Wah, kita lihat. Saudaraku, dan tinggalnya itu 40 hari 40 malam loh. Ini luar biasa. Ada satu video lagi, bisa diputarkan. Supaya kita tahu saudara, saya membaca itu gampang. Ketika sampai di sana Tuhan mendapatkan firman itu tidak gampang. Ini tour guide lokal Mesir yang menunjukkan jalan ke sana. Bentar, jangan diklik dulu. Saya bersama tour guide saya tidak ada foto yang lain saudara, untuk menunjukkan ini pegunungan, ini puncaknya saudara. Nah ini lehernya sebelum ke puncak. Di sini ini unta terakhir sudah tidak bisa naik lagi. Nah di sini ini saya tidak punya foto lengkapnya, tidak ada videonya. Sisi kiri itu adalah jalan naiknya masuk tadi, makanya ada unta-unta sana. Di sana itu ada orang di sana sebutnya seperti Starbucks. Itu kayak tempat berhentian, jual kopi, jual coklat, jual pokoknya minum. Nah dinamakan Starbucks. Ini posisi terakhir, stasiun terakhir untuk unta tidak bisa naik lagi. Masih ada tebing-tebing, itu masih ke sana lagi. Saya tidak ada foto untuk menggambarkan semua. Nah next foto. Nah ini yang sisi sana. Giliran yang bagian saya, ini yang bagian sananya. Nah jadi lebar begini, gitu ya saudara ya. Dan ke sana ini di belakang kita ini masih, yaitu tadi puncaknya. Di leher gunung ini 70% ketinggian, masih ada 30% lagi harus naik ke atas sana. Nah saudaraku, di belakang saya di ujung, nanti di video ada, itu kalau mau naik ke atas itu harus melalui celah kecil, jalan setapak 750 anak tangga untuk menuju ke puncak Sinai. Oke, minta tolong tim Mulmed untuk videonya. Saya ini udah kepanasan saya saudara. Nah, lihat unta saya paling banter dari belakang. Nah itu puncaknya. Rombongan tuh sudah sampai di sana, unta saya itu paling belakang. Saya juga enggak ngerti kok ya apes dapat unta sing ini saudara. Nah, rombongan tuh udah minum kopi, udah ngopi, ngafe di Starbucks. Saya itu masih, ya Allah, ini unta apa kura-kura gitu ya. Nah, ini dia. Ini penampakan leher Gunung Sinai. Nah, kita itu di balik sana, saudara. Di balik gunung yang sana, di baliknya lagi itu shuttle car-nya di sana. Bisnya masih jauh lagi. Nah, ini posisi kita, gitu ya. Jadi naik inilah leher Gunung Sinai. Nah, untuk puncaknya masih 750 anak tangga ke atas sana lagi. Ini yang saya katakan ini daerah angker. Tadi saya katakan, nah angkernya itu bukan karena unta saya melambat. Ketika memasuki leher Gunung Sinai itu udara tiba-tiba langsung nyesnya tuh enggak, itu kayak dinginnya tuh dingin dan langsung berangin. Padahal di situ tadi itu udara begitu
amat terik dan sangat panas sekali. Nah, saudara, di titik itu tadi yang saya bilang ada jalan setapak untuk naik ke atas, itu waduh capeknya. Siapa yang pernah ke Bromo? Banyak pernah ke Bromo ya. Gimana? Ada yang berhasil dari anak tangga pertama sampai anak tangga paling atas, ada yang berhasil tanpa berhenti? Lempoh. Ya kan? Nah, Pak Bobi ini senang lari, ya kan, senang jogging. Enggak tahu, berhasil atau berhenti di tengah jalan. Wah, berapa sih anak tangganya Bromo? Ya kan? Itu pun kadang, saya udah lempoh waktu itu. Istri saya udah kelepek-kelepek, udah nyerah kepengen balik, udah tidak mau sampai ke atas. Bayangkan, saya mikir Tuhan, naik unta sampai leher itu, leher sini saja udah capek. Kalau mau naik lagi sampai ke puncak Tuhan, capeknya. Hanya untuk menerima firman Musa itu tidak hanya harus jalan yang susah. Dikatakan firman Tuhan, tinggallah di sana Musa 10 malam. Tanpa lampu, tanpa obor, tanpa makanan, tanpa welcome snack, tanpa temen, 40 hari 40 malam. Bisa bayangkan? Waduh, kalau kita mungkin yang jadi Musa, ora paten Tuhan, wegah aku. Paling begitu, kenapa? Waktu naik unta itu saudara, saya kesaksian betul. Waktu naik unta itu saya cuma bisa meneteskan air mata. Tuhan, panggilanmu ndak gampang. Musa itu melayani umat Tuhan, ndak gampang. Jemaat Tuhan yang membangkang, jemaat Tuhan yang rewelnya luar biasa. Di Mesir rewel, nyebrang laut rewel, setelah nyebrang laut ketemu Mara rewel. Ini jemaat rewelnya super. Dan untuk menguatkan hatinya Musa dan mendidik jemaat, Tuhan panggil Musa naik. Dan naik itu tidak gampang loh saudara, tidak gampang. Kalau kita, sekali lagi, makanya kalau kita sudah punya firman, cintai firman dalam hidupmu. Betul? Jangan hanya orang Kristen punya Alkitab tok ditaruh di rumah. Wah, bacaan firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberkati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan itu akan menjadi berkat ketika didasari dengan adanya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Inilah masalah penyakit kronis orang Kristen. Orang Kristen punya Alkitab, orang Kristen punya Alkitab, ya kan? Orang Kristen bisa pergi ke gereja, orang Kristen puluhan ratusan kali dengar khotbah, tapi orang Kristen, permisi bicara, seringkali miskin bersekutu dengan Tuhan. Saya tahu, apa sih bersekutu? Bersekutu itu sebenarnya begini, aku tahu sebenarnya isi hatinya Tuhan. Makanya dengan bersekutu itu aku kenal dia. Contoh. Kalau suami istri sedang jalan, umpama sedang jalan ke mall, dan suami itu masuk ke bagian elektronik, ke bagian HP, dan suami sudah begini, diputar-putar, kok lebih apik daripada HP-nya dia, putar gini, dan istrinya di sini itu kasih kode begini. Itu artinya apa? Ulang. Artinya apa? Ora usah tuku, ya kan? Semakin gini, semakin motornya memetu, saudara. Malah gini, saudara. Dia kayak, ndak usah ngomong dekek, tapi kita sudah ngerti bukan? Oh iya, ndak. Ya kan? Udah connect. Apakah janjian? Apakah dulu sebelum menikah, dek, engkau lek umpamane ya, lek aku neng mall gini, lek awakmu ndak setuju, awakmu ngene. Begitu? Enggak ada, bukan janjian seperti itu, enggak ada toh. Tapi kenapa ini heran, ini rahasia ilahi. Saudaraku, kenapa ketika suami pegang begini, istri langsung gini? Itulah, oh iya, selamat. Ya kan? Giliran panas, gini. Tandanya apa?
Apakah ini janjian dulu? Dek, engkau lihat aku ngene iki luwe, Dek, ngene iki. Begitu? Tidak ada janjian, betul? Kenapa bisa seirama? Karena bersekutu. Kita sama Tuhan pun juga begitu loh saudara. Tuhan kasihkan 10 hukum Taurat kepada orang Mesir supaya apa? Kode. Kalau engkau sudah mulai membuat Allah lain, membuat patung pahatan, kodenya jangan membuat patung menyerupai apapun dan engkau menyembahnya. Kode. Saya dulu kalau masih kecil di istana yang megah di sebelah kidul sana saudara, kalau sedang bermain sama teman-teman, satu hukum Taurat di rumah saya bersama orang tua saya, kalau siang tuh harus tidur. Kalau enggak hukuman cambuk, saudara. Ini kan lempar rajam, gitu kan ya. Nah, karena bermain di tegalan itu zaman dulu enggak ada HP. Sekarang neng dile mulai, nah, kan gitu kan ya. Ayo terus dolan. Nah, karena dulu enggak ada itu. Orang tua saya itu Bapak Gembala cuma di pintu paling belakang dekat sumur, yang tahu gereja lama itu cuma di situ, langsung dikeluarkan satelitnya. Satelitnya cuma gini aja. Nah, udah gini, udah masuk aja. Saya sama adik saya itu langsung. Terkadang saya sama adik saya pas bal-balan di tegalan tuh saking serunya itu ndak krungu. Kode satelit ini tadi nggak krungu saudara, gitu loh, ya kan? Sing krungu koncoku. Lah teman saya itu yang mendengar gitu loh, papamu. Jadi sing gupuh bukan saya, sing gupuh koncoku, saudara, ya kan? Antara Bapak Gembala yang begini dengan orang lain begini, itu beda nadanya. Iya loh, Pak Bobi begini manggil saya, oh falas, ya kan? Kalau Pak Gembala udah gini, ndak balik, wah ini bahaya saudara, ya kan. Nah, cambuk dan tongkat dan gada, gitu. Saudara, ini kode satelit ini tidak diajarkan. Tapi kenapa tahu kalau gini? Langsung mulai, langsung pulang. Kenapa? Udah bersekutu. Penting ndak bersekutu dengan Tuhan? Penting, saudaraku. Orang kalau sudah punya firman, udah dengar firman dan tidak bersekutu di dalam Tuhan, sakit rohaninya akan mengganggu semua pelayanan, mengganggu rumah tangga, mengganggu kesehatan jiwanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu bersekutu. Suami istri tidak janjian, tahu bukan kodenya? Kenapa bersekutu? Itu sebabnya saudara kekristenan, namamu akan menjadi lemah kalau bukannya karena tidak punya firman, tapi karena tidak hidup di dalam firman. Orang kalau bersekutu, dengar firman, apa ya firmannya? Itu sebabnya nanti kalau pulang dari gereja, renungkan, hari ini firmannya apa ya? Ya kan? Hari ini firman Tuhan ngomong apa ya? Firman Tuhan membahas apa ya? Firman Tuhan ini untuk aku ngomong apa ya? Ketika kita sudah ingat, kita renungkan, inilah yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Tahu. Nanti ketika giliran mulai agak miring, balik lagi. Kenapa? Aku tahu kodenya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya penting untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya saudaraku, sekali lagi, apakah ada hasilnya kah? Kalau kita mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan sikap yang baik, mempersiapkan diri, aku mau ketemu dengan Tuhan bukan dengan sembarangan, apakah ada hasilnya kah? Kalau pada waktu aku sudah bersekutu dengan Tuhan, meluangkan waktuku dengan saudara seiman dalam ibadah, ada hasilnya kah? Saya bacakan di ayat yang paling terkenal di dalam setiap kebaktian, yaitu ayat terakhir, saudara ya. Keluaran 31 ayat 18. Tuhan memberi kepada Musa setelah ia selesai bicara dengannya di atas gunung Sinai. Tuhan memberi apa? Kekuatan. Tuhan memberi apa? Kemantapan.
Tuhan memberi apa? Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jarinya Allah sendiri, menguatkan Musa, menguatkan jemaat. Kalau saudara mau kuat dalam Tuhan, firman Tuhan inilah kuncinya. Mau kuat diberkati oleh Tuhan, firman Tuhanlah jawabannya. Itu sebabnya katakan, Tuhan, aku mau rindu akan firman-Mu. Aku kepingin haus akan firman-Mu. Aku ingin bersekutu sehingga apa? Ada kode yang Tuhan berikan. Ketika aku lemah, kode firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidupku. Ketika sudah mulai tarik diri dari Tuhan, ada firman Tuhan lagi, ayat firman Tuhan menjadi kode lagi. Jangan lemah imanmu, jangan kendor, layani Tuhan dengan segenap hatimu. Itu sinyal. Sehingga apa? Oh, tambah hari, tambah kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya mengundang tadi singer juga sekaligus WL kita, gitu. Kita mau nyanyi satu lagu, mengatakan Tuhan, aku rindu, haus akan firman-Mu. Seperti rusa rindu akan sungai-Mu, jiwaku rindu akan Engkau.